Perkenalkan, nama saya Iza Bunga Prayoga. Saya Naomi Overa Maulinda. Dan dalam kesempatan yang baik kali ini, kami akan menyuguhkan resesi tentang karena sombong dan serakah dengan judul Belajar Cara Mengurangi Rasa Sombong dan Serakah. Ya, buku ini berjudul Karena Sombong dan Serakah yang ditulis oleh Tituan Budi Utomo dan didirikan oleh Media Tama pada tahun 2007 dengan cetakan yang pertama dan jumlah halaman 76. Buku Karena Sombong dan Serakah ini merupakan kisah tentang kesombongan dan ketamakan. Di dalamnya terdapat 3 cerita yang berbeda. Di cerita pertama menceritakan tentang Opan, Hendy, dan Andre yang sedang bermain sepeda beserta Mamat yang sedang memancing. Mamat tidak sekolah seperti Opan dan kawan-kawannya karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk menyekolahkannya. Opan berniat untuk mendorong Mamat ke sungai. Kemudian mereka bertiga berjingkat-jingkat mendekati sambil mendorong Mamat. Mereka terbahak-bahak. Untuknya Mamat pintar berenang dan segera menepi. Mereka pun berniat menceburkan kedua kalinya. Namun Mamat malah melompat ke sungai dan berkata, "Kalau berani, kejar aku, ayo." Mereka bertiga tanpa pikir panjang langsung melompat ke sungai karena marah. Mereka baru sadar kalau sungai itu sangat dalam. Opan yang tidak bisa berenang panik dan mulai kehabisan nafas. Mamat yang merasa kasihan pun akhirnya menolong Opan. Akhirnya mereka bertiga meminta maaf ke Mamat karena telah menjahilinya. Di cerita kedua menceritakan tentang sepasang petani yang miskin dan belum dikaruniai seorang anak pun. Pak Tani dan Bu Tani memiliki sebuah ladang yang dipenuhi buah murbei. Namun, suatu pagi, Pak Tani menemukan seekor ulat yang menggeliat kepanasan di tanah dan menolong ulat itu. Ulat itu dibawa ke ladang dan mulai menyantap daun murbei Pak Tani. Beberapa hari kemudian, ulat memohon untuk mengajak teman-temannya tinggal di ladang Pak Tani. Pak Tani menyetujuinya dengan syarat untuk menjaga ladang miliknya. Hari berikutnya, teman-teman ulat datang. Namun, beberapa hari kemudian, daun-daun murbei Pak Tani habis disantap oleh mereka dan mengakibatkan murbei-murbei itu tak dapat berbuah lagi. Pak Tani menjadi sangat sedih dan merasa dikhianati. Melihat kesedihan dan kemarahan Pak Tani, mereka berbuat balas budi baik dan melakukan tanpa bersama untuk memohon pada Tuhan diubah menjadi kepompong yang berbentuk gulungan benang emas. Pak Tani takjub lalu mengambil semua kepompong-kepompong ke rumah dan menunjukkannya kepada Bu Tani. Bu Tani memiliki ide cemerlang, yakni menjadikan kepompong-kepompong itu kain yang indah. Akhirnya, kain tersebut dijual ke pasar. Kemudian Pak Tani dan Bu Tani menjadi kaya raya dan hidup berkecukupan. Sedangkan di cerita ketiga menceritakan tentang saudagar kaya di Sambas, Kalimantan Barat yang memiliki 2 orang anak yaitu Mudakir dan Dermawan. Sebelum meninggal, ia membagi hartanya sama rata pada kedua anaknya dan berpesan untuk menggunakan harta itu sebaik-baiknya. Mudakir menjadi semakin gila harta. Ia langsung membeli rumah megah dan peti besi untuk menyimpan hartanya. Sedangkan Dermawan menjadi semakin rajin bersedekah. Jika ada orang miskin datang, ia langsung menjamunya dengan baik. Suatu hari Dermawan menemukan seekor burung pipit yang jatuh dan langsung menolongnya. Keesokan harinya, burung pipit itu kembali dengan membawa sebuah biji di mulutnya sebagai bentuk terima kasih oleh Dermawan. Biji itu ditanam di kebun belakang rumahnya dan tumbuh menjadi pohon semangka. Setelah semangka itu tua, Dermawan segera memetiknya. Namun ternyata saat dibelah, semangka itu berisi emas murni. Mendengar Dermawan menjadi kaya, Mudakir menyuruh anak buahnya untuk mencari seekor burung pipit dan melukainya. Kemudian ia berpura-pura menolong burung itu meskipun benci merawat burung. Setelah mendapatkan bijinya, Mudakir pun menanamnya dan menghasilkan semangka yang besar dan berat. Saat dibelah, buah semangka itu mengeluarkan cairan hitam berbau busuk hingga tercium oleh semua orang di wilayahnya. Kelebihan pada buku ini yaitu setiap akhir bab cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi kehidupan ketika membacanya. Buku ini memiliki sampul dengan warna dan gambar yang cukup menarik. Pada sampul ini terdapat ilustrasi seseorang yang sedang membelah semangka berisi emas. Di beberapa bagian cerita juga diberi gambar ilustrasi yang memperkuat isi cerita. Ukuran font tulisannya pun cukup besar, hingga membuat pembacanya nyaman untuk membaca. Buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu namun jika membacanya berteliti kembali, di beberapa kalimat terdapat banyak kesalahan dalam mengartikan. Contohnya yaitu ternyata semangka itu bersisi butiran pasir berwarna kuning kekuningan. Ia sebenarnya sangat benci merawat burung, apalagi burung yang terluka. Jadi dari buku ini kita dapat mempelajari bahwa kesombongan dan ketamakan akan selalu berdampak buruk.
Iwan Budi Utomo selaku penulis berharap dengan membaca buku ini kita dapat memperoleh hikmah dari cerita ketiga tersebut. Meskipun karya ini memiliki beberapa kekurangan, namun pesan moral dalam cerita ini sangat berguna untuk generasi muda. Mari kita nantikan karya lainnya dari Iwan Budi Utomo. Baik, sekian resensi kami tentang buku ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Akhir kalimat, terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan resensi kami hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.